Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la umrid dunya waddin wa salatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua di pagi yang cerah ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia dan hidayahnya kita dapat dipertemukan kembali di kelas pada hari ini. Tidak lupa juga kita junjungan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati, Bapak Dr. Atmo Prawiro, SHIMESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Islam Program Studi Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan yang kami hormati kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oktaviana Ramadhani. Sekarang saya sebagai presentator sekaligus moderator di kelompok 4. Saya mewakili teman-teman di kelompok 4 berterima kasih kepada Bapak Dr. Atmo yang telah memberikan kesempatan besar kepada kami untuk memaparkan materi dengan judul aspek sejarah dan politik Islam kepada teman-teman semua. Adapun rangkaian acara pada presentasi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, lalu ada perkenalan kelompok 4, pemaparan materi-materi oleh kelompok 4, kesimpulan sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk kelompok 4 dipersilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Gina Nurul Agustin dengan NIM belakang 128. Perkenalkan, nama saya Irwan Syaputra dengan NIM belakang 131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatraihan dengan NIM belakang 133. Baik, untuk Gina dipersilakan untuk share screen. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke sejarah Nabi Muhammad, terdapat dua pendapat populer tentang awal dimulainya kapan sih sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad. Nah, pendapat pertama mengemukakan bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Lalu pendapat lain mengemukakan bahwa sejarah Islam dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jika kita berdasar pada dimulainya perhitungan tahun Hijriah, maka pendapat akan jatuh ke pendapat kedua, yaitu sejarah Islam dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 662 Masehi. Slide selanjutnya. Sejarah Islam dari masa ke masa. Jadi, sejarah Islam dari masa ke masa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu ada Islam pada masa Khulafaur Rasyidun. Lalu ada Islam di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dan yang terakhir yaitu Islam di abad pertengahan dan modern. Next. Yang pertama yaitu Islam dari masa Nabi Muhammad SAW yang periode waktunya itu 610 sampai 632 Masehi. Nah, Islam pada masa Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi dua periode, yaitu ada pada masa Mekah dan masa Madinah. Nah, yang pertama yaitu kita strategi yang dilakukan di Mekah. Nah, dilihat dari geografisnya, Mekah itu adalah lembah yang tandus, sehingga geografis Mekah ini berpengaruh kepada sikap dan watak masyarakatnya yang cenderung lebih egois, keras kepala, dan agresif. Watak-watak inilah yang membuat masyarakat Mekah dahulu tidak mudah menerima pendapat orang lain, sehingga pada saat Nabi Muhammad SAW membawakan agama Islam di Mekah, hal tersebut sangat ditolak keras oleh kaum Quraisy. Nah, adapun strategi-strategi yang dilakukan di Mekah oleh Nabi Muhammad itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu dakwah secara rahasia atau sembunyi. Itu pada saat awal kerasulan. Dan yang kedua yaitu dakwah secara terbuka, yaitu pertengahan kerasulan. Nah, strategi yang pertama yaitu dakwah yang secara rahasia atau sembunyi-sembunyi pada awal kerasulan
Nah, jadi Nabi Muhammad SAW melakukannya itu secara diam-diam, hanya di lingkungannya sendiri atau di lingkungan rekan-rekannya seperti keluarganya, sahabatnya, dan teman-temannya. Nah, orang yang pertama masuk Islam itu ada Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid ibn Harits. Terus ada Bilal, Abu Bakar al-Siddiq. Terus ada pun istilah yang bernama Sabiqun al-Walun atau orang yang terdahulu masuk Islam. Seperti ada Utsman bin Affan, Zubair ibn Awam, dan Tolha ibn Ubaidillah. Selanjutnya yaitu strategi yang dilakukan secara terbuka, pertengahan kerasulan, di mana setelah melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi, turunlah perintah agar Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terbuka atau secara umum di Mekah. Jadi dalam memulai dakwahnya secara terbuka, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya banyak mendapatkan siksaan baik secara fisik dan mental dari kaum Quraisy, seperti diteriaki, diejek, dan dilempari batu. Namun Rasulullah dan pengikutnya itu tidak menyerah begitu saja. Agar dakwahnya dapat berkembang dengan pesat, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk pindah berdakwah dari wilayah Mekah menjadi ke wilayah lain, yaitu kota Taif, dengan harapan masyarakat Taif ini dapat menerima dakwahnya. Tetapi realitanya reaksi masyarakat Taif itu seperti kaum Quraisy, malah lebih-lebih reaksinya itu dari kaum Quraisy. Adapun sejarah ketika Rasulullah dan para pengikutnya itu sedang meninggalkan kota Taif, pada saat itu Nabi Muhammad dan pengikutnya itu dilempari batu oleh masyarakat Taif. Walaupun sudah dilempari batu oleh masyarakat Taif, Rasulullah tidak dendam, melainkan hanya berdoa agar masyarakat Taif ini bisa masuk Islam masyarakatnya. Dan alhamdulillah sekarang kota Taif menjadi kota terbesar yang penduduk rata-ratanya itu beragama Islam setelah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Nah, setelah banyak guncangan ya dari berbagai pihak, Nabi Muhammad SAW itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam karena banyak tekanan-tekanan dari berbagai arah. Nah, untuk menghibur Nabi Muhammad, akhirnya terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Setelah terjadinya Isra Mi'raj, datanglah jemaah haji dari Yastrib yang berjumlah 73 orang dan meminta Nabi Muhammad itu pindah aja ke Yastrib. Nah, akhirnya setelah mendapatkan petunjuk, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah ke Yastrib. Nah, ternyata reaksi dari penduduk Yastrib sendiri ini berbeda dengan reaksi-reaksi masyarakat-masyarakat sebelumnya. Penduduk Yastrib itu lebih menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan berbondong-bondong menerima ajaran Rasulullah. Jadi seiring berjalannya waktu, Yastrib pun berubah menjadi Madinah. Nah, di Madinah ini umat Islam itu dikelompokkan menjadi dua. Ada kelompok Muhajirin dan ada yang bernama kelompok Ansor. Di mana kelompok Muhajirin ini adalah kelompok yang mengikuti Nabi Muhammad untuk melakukan migrasi dari Mekah ke Madinah. Jadi pengikut yang dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kalau misalkan kelompok Ansor itu adalah penduduk asli Yastrib yang menerima dan menyambut kedatangan Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Nah, adapun strategi-strategi Nabi Muhammad yang dilakukan di Madinah itu ada pembangunan masjid, di mana pembangunan masjid ini fungsinya itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan bisa mempersatukan kaum muslimin, menjadi tempat musyawarah, lalu menjadi pusat pemerintahan. Lalu juga melakukan strategi kemiliteran, di mana Rasulullah ini merupakan pemimpin negara tertinggi tentara muslim yang turut terjun dalam 26 atau 27 peperangan dengan moralitas dan kedisiplinan yang tinggi. Lalu ada membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Lalu ada memelihara dalam mempertahankan Islam. Dan yang terakhir yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Nah, jadi pada
sejarah Islam di masa Nabi Muhammad SAW itu ada di Mekah dan di Madinah. Selanjutnya yaitu pemaparan materi sejarah Islam pada masa Al-Khulafa ar-Rasyidun dan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Gina Nurul. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Baik. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang Islam di masa Al-Khulafa ar-Rasyidun. Pada masa Nabi Muhammad SAW, semua permasalahan tentang Islam itu selalu dikembalikan kepadanya, sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Namun setelah beliau wafat, umat Islam mulai berselisih karena tidak ada yang mampu menyelesaikannya. Nah, perselisihan itu tuh terjadi karena masalah penentuan orang yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kelompok Syiah mengatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau sudah berwasiat tentang penggantinya. Sedangkan kelompok Sunni mengatakan sebaliknya, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berwasiat tentang penggantinya. Lalu dua kelompok ini mengadakan pertemuan di Sakika Bani Sadah untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad, lalu Abu Bakarlah yang terpilih. Nah, kita masuk ke Islam di masa Al-Khulafa ar-Rasyidun periode 632 sampai 661 Masehi. Yang pertama ada Abu Bakar. Periode pemerintahannya itu singkat dari 632 sampai 634 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya itu berhasil memerangi kelompok pemberontak yang ingin keluar dari komunitas muslim dengan alasan enggan membayar zakat atau disebut juga mani al-zakat. Dan berhasil mengumpulkan Al-Quran juga dalam satu mushaf yang sebelumnya itu berserakan. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Masa periodenya dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab juga dijuluki sebagai Amir al-Mu'minin, yang artinya itu pemimpin orang-orang beriman. Pada masa pemerintahannya, penyebaran Islam itu meluas sampai keluar Jazirah Arabia. Lalu pada usia 63 tahun, Umar bin Khattab wafat setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang berasal dari Persia di tahun 644 Masehi. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Masa periodenya itu 644 sampai 656 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya itu perluasan wilayah dilakukan memasuki Turki, Siprus, Afrika Utara, Asia Tengah, dan lain sebagainya. Pada masanya juga berhasil menyusun Al-Quran dalam satu mushaf yang mengedepankan dialek Quraisy. Tujuannya kenapa? Karena agar umat Islam dapat bersatu dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi, pada masa ini juga mulai terjadi perpecahan karena masalah kebijakan Utsman bin Affan dalam hal pembagian kekuasaan yang dianggap tidak merata. Wafatnya Utsman bin Affan karena terbunuh di tangan pemberontak ketika ia sedang membaca Al-Quran. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Masa periode pemerintahannya dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Pada masanya terjadi perpecahan umat Islam yang menjadi dua kubu, antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan peperangan itu dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian arbitrase atau tahkim. Dilanjut ke Islam di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Setelah masa Al-Khulafa ar-Rasyidin selesai, pemerintahan Islam dipegang Daulah Umayyah. Yang khalifah pertamanya itu Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu menjadikan pusat pemerintahannya di Damaskus, Syria. Nah, dinasti ini tuh mencapai titik kejayaannya di masa Al-Walid pada masa 715 Masehi. Di dinasti ini juga terdapat perselisihan intern yang terjadi karena bentuk perebutan kekuasaan kemudian membawa kepada keruntuhan. Dilanjut oleh dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Abu al-Abbas tahun 754 Masehi, yang diberi dukungan oleh kaum Mawali. Nah, dukungan dari kaum Mawali ini dapat membedakan antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah, karena dinasti Umayyah didukung oleh bangsa Arab, sedangkan dinasti Abbasiyah itu didukung oleh kaum Mawali atau non-Arab.
Pada masa Harun al-Rashid, tahun 809 Masehi, dinasti ini mencapai kejayaannya. Contohnya, dinasti ini banyak memperhatikan kesejahteraan rakyat dengan membangun rumah sakit dan memperbaiki infrastruktur seperti membangun jalan raya. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai sejarah Islam pada masa abad pertengahan dan modern, serta materi mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara yang akan dipaparkan oleh Irwan Syahputra. Untuk itu kepada Irwan dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam di abad pertengahan dan modern. Pada periode pertengahan ini ditandai dengan kemunduran total kekuasaan Islam di Baghdad. Nah, pemberontakan mulai muncul di mana-mana. Nah, Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, ikut melakukan penghancuran kekuasaan Islam di Baghdad, di mana ia merobohkan bangunan masjid, madrasah, rumah-rumah penduduk, bahkan membakar perpustakaan beserta seluruh isinya. Nah, dengan hal ini, maka muncullah 3 kerajaan besar Islam yang mencoba untuk membangkitkan kembali kekuasaan Islam, yaitu Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Akan tetapi ketiga kerajaan tersebut tidak bertahan lama, satu demi satu berjatuhan dan digantikan oleh kekuatan lain. Akhirnya umat Islam memasuki fase kemunduran kedua. Nah, selanjutnya pada periode modern, Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Harun Nasution menyebut periode ini sebagai zaman kebangkitan Islam. Napoleon membentuk lembaga ilmiah yang disebut dengan politik. Kemudian Napoleon membentuk lembaga ilmiah yang disebut dengan Institut de Egypte yang mempunyai 4 bidang kajian, yaitu ilmu pasti, ilmu alam, kemudian ilmu ekonomi dan politik, serta ilmu sastra dan seni. Para pemuka Islam pun mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Maka muncullah gerakan pembaruan yang dilakukan di berbagai negara seperti Turki dan Mesir. Gagasan-gagasan pembaruan itu kemudian diserap di berbagai negara Muslim, termasuk di Indonesia. Lanjut. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, masuknya agama dan kebudayaan Islam terjadi seiring perkembangan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara India, Persia, dan Arab pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Yang pertama itu ada teori Gujarat, India. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Gujarat. Tokoh yang mendukung teori ini adalah ilmuwan-ilmuwan Belanda seperti Pijenapel dan Mokwet. Nah, ilmuwan Belanda lainnya yaitu Snachorgrond yang mengungkapkan bahwa dibanding dengan orang-orang Arab, hubungan dagang Indonesia dengan orang Gujarat telah berlangsung lebih awal. Nah, menurut G.W.J. Drewes, mazhab yang dianut oleh orang-orang Islam di Indonesia dan di Gujarat memiliki kesamaan, yaitu mazhab Syafi'i. McQuaid mempertegas teori ini dengan hasil penelitiannya terhadap temuan batu nisan di kedua wilayah Indonesia dan Gujarat. Ia berpendapat bahwa ada persamaan antara batu nisan di Pasai dengan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik dengan batu nisan yang berada di Cambai, Gujarat. Yang kedua itu teori Bangladesh. Nah, teori ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Teori ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan tokoh-tokoh terkemuka di Pasai adalah orang-orang keturunan dari Bengali. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa batu nisan Malik Al-Saleh memiliki banyak persamaan dengan batu nisan di Bengali. Yang ketiga, teori Persia. Pendukung teori Persia ini adalah P.A. Hussein Jayadiningrat dan M. Dahlan Mansur. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia. Dasar dari teori Persia ini adanya perkumpulan orang-orang
Persia di Aceh sejak abad ke-15. Pada saat itu, pemakaian gelar syah biasa digunakan di Persia, juga pernah digunakan raja-raja. Selain itu, terdapat persamaan budaya antara masyarakat Indonesia dengan Persia. Contohnya, peringatan Hari Asyura pada tanggal 10 Muharram atas wafatnya cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husain. Yang keempat, ada teori Arab. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam di Indonesia datang dari sumbernya langsung, yaitu bangsa Arab. Teori ini didukung oleh Naquib Al-Attas, Buya Hamka, Kaiser, M. Yunus Jamil, dan Crawford. Dasar teori ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa pada abad ke-7, orang-orang Islam Arab telah ada di pantai barat Sumatera. Selain itu, ada persamaan mazhab yang dianut bangsa Arab dengan Indonesia. Juga digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, sesuai dengan nama-nama sultan di Mesir. Next. Nah, ini adalah pembuktian, yaitu ini ada bukti-buktinya. Yang pertama itu ada teori Gujarat dari India, itu ada batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Yang kedua itu ada teori Bangladesh, itu buktinya ada batu nisan Malik Al-Saleh. Yang ketiga itu ada teori Persia, buktinya peringatan Hari Asyura. Terima kasih. Pemaparan materi selanjutnya yaitu tentang strategi penyebaran Islam di Nusantara dan pengertian politik Islam yang akan dijelaskan oleh Fatih Raihan. Untuk itu kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Okta. Saya akan menjelaskan tentang strategi penyebaran Islam di Nusantara dan politik Islam. Dalam penyebaran Islam di Nusantara terdapat strategi-strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain di Indonesia. Strategi yang dilakukan bermacam-macam dan tidak terdapat unsur paksaan. Strategi-strategi itu yang pertama yaitu ada jalur perdagangan. Di jalur perdagangan ini, interaksi antar pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim di Indonesia. Selain berdagang, para menyebar Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya, yaitu Islam, dengan menggunakan sarana pelayanan. Yang kedua, jalur dakwah. Jalur dakwah ini dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual, yaitu dengan cara orang per orang. Yang ketiga itu ada jalur perkawinan. Jalur perkawinan antara pedagang Muslim mubalik dengan anak bangsawan Nusantara berawal dari kemahiran dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati pedagang atau mubalik dari tuntunan hadis Nabi Muhammad. Dari tuntunan hadis Nabi Muhammad ini dijelaskan bahwa di antara kaum muslim tersebut berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila orang tersebut perempuan akan dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Dari perkawinan dengan putri raja Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Yang keempat itu ada jalur pendidikan. Pusat-pusat pendidikan atau dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan mengirim mubalik lokal. Di antaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Yang terakhir itu jalur kultural atau jalur budaya. Mulanya kegiatan Islami selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam di Jawa.
Islam menyesuaikan dengan budaya lokal agar Nusantara dapat menerima agama Islam secara mudah. Contohnya melalui kesenian wayang. Jadi di dalam proses penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari tokoh-tokoh utama. Peranan tokoh memberikan daya semangat sehingga Islam dapat tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Penyebaran Islam tidak terlepas juga dari kerajaan-kerajaan. Disebabkan Nusantara terbentuk atas kerajaan-kerajaan selain itu peran para ulama tidak bisa dilupakan dalam proses Islamisasi di Nusantara. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dilakukan oleh para ulama dan kerajaan. Salah satunya yaitu Wali Songo. Next. Politik Islam. Apa itu politik Islam? Jadi politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Al-siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Mengatur kaum memerintah dan memimpinnya. Menurut Asad, pada tahun 1954, politik adalah menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai dalil berpolitik dalam Islam dan politik dalam pandangan cendekiawan dan ulama yang akan dijelaskan oleh Gina Nurul. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Rasulullah SAW menggunakan kata politik siasah dalam sabdanya adalah Bani Israel, mereka diurusi siasah urusannya oleh para nabi tasusuhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pendapat Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus mengurusi rakyatnya seperti yang dilakukan pengembala yang dilakukan kepada gembalanya. Penguasa disewa rakyatnya agar bekerja untuk kepentingan mereka. Kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak menjadikan perjanjian dalam bentuk kemitraan. Nah, Al-Farabi itu mengemukakan syarat-syarat pemimpin Islam yang baik. Yang pertama, ia haruslah seorang hakim. Yang kedua, harus berpengetahuan luas dan mampu memelihara undang-undang, adat istiadat, kebiasaan tradisi, dan etika. Yang ketiga, harus mampu menarik kesimpulan baru atau konsep yang bukan dan belum diciptakan oleh para pendahulunya. Yang keempat, harus memiliki pertimbangan baik dalam menyimpulkan undang-undang baru dan berupaya meningkatkan kesejahteraan negara. Yang kelima, ia harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat yang ia pimpin. Yang terakhir, ia harus memiliki fisik yang kuat dalam rangka mengemban tugas-tugas perang, menjadi pimpinan militer, dan menguasai seni berperang. Terima kasih untuk Gina. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai prinsip-prinsip dasar politik Islam yang akan dijelaskan oleh Irwan. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Prinsip-prinsip dasar politik Islam. Yang pertama itu ada musyawarah. Nah, asas musyawarah yang pertama yaitu berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan melakukan tugas-tugas utama dalam pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami istri, dan di antara ibu, bapak, dan anak-anaknya.
Yang ketiga itu kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang makruh dan kebijakan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada persamaan. Persamaan dalam mendapatkan dan menentukan hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab, menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang, perlembagaan, dan persamaan berada di bawah kuat kuasa undang-undang. Yang kelima, hak menghisap pihak pemerintah. Hak rakyat untuk menghisap pihak pemerintah dan hak mendapatkan penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara dan ummah. Hak rakyat untuk disuarakan berarti kewajiban setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Yang keenam, ini ada diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi. Untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan karena perbedaan ras, bahasa, wilayah, ataupun semua pertimbangan materialistis lainnya, serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan, oleh karena itu diwajibkan untuk memperkuat tali silaturahmi. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai paradigma yang berkembang pada Islam dan politik yang akan dijelaskan oleh Fatir. Untuk itu, kepada Fatir dipersilakan. Baik, kelompok atau paradigma yang berkembang dalam dunia Islam tentang keterkaitan antara Islam dan politik. Itu ada 3. Yang pertama itu paradigma tradisional. Paradigma tradisional ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu adalah paradigma sekuler. Dalam paradigma itu agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Yang ketiga ada paradigma substantif fisik. Di dalam paradigma ini dijelaskan Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tak satu pun dalam Al-Quran yang memerintah didirikannya sebuah negara Islam. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan pemerintahan politik Islam. Para fuqaha Islam telah menggariskan 7 perkara penting sebagai tujuan politik dan pemerintahan Islam. Yang pertama, memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf. Lalu yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Selanjutnya, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai, melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan demi melindungi hak-hak manusia. Lalu ada penjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi serangan dari pihak luar. Lalu melancarkan jihad, golongan yang menentang Islam, lalu mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah. Baik, itulah pemaparan materi mengenai sejarah Islam dan politik Islam. Jadi saya dapat beri kesimpulan dari penjelasan yang dipaparkan oleh kelompok 4, disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh menyebarkan Islam ke seluruh wilayah berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat wilayah tersebut. Misalnya di Mekah, Rasulullah menggunakan strategi penyebaran dengan dakwah tersembunyi dan terbuka. Nah, sedangkan di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi penyebaran dengan membangun masjid, melakukan perjanjian, lalu menjaga tali silaturahmi. Sedangkan dalam menyebarkan Islam di Nusantara dengan menggunakan strategi pendidikan, budaya, kesenian, perkawinan, dengan melalui para ulama dan wali songo. Nah, pastinya penyebaran Islam itu melibatkan bidang politik atau pemerintahan. Dapat disimpulkan juga bahwasannya politik dalam Islam adalah pengurusan
kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syarat-syarat. Nah, dalam Islam, politik itu dikenal sebagai siyasah. Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemaslahatan. Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menentukannya. Jadi, prinsip politik Islam itu mewujudkan persatuan dan kesatuan, bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil dan dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati peraturan-peraturan dari Allah dan Rasulullah. Ya, seperti itu. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.